Santibuana Yosi, mahasiswi dari Institut Santibuana Bengkayang. Halo, saya Elizabeth. Saya juga mahasiswi dari Institut Santibuana. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan apa sih literasi keuangan? Nah, kali ini pengertian literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Nah, ibu-ibu dari pengertiannya aja pasti ibu-ibu udah tahu nih literasi keuangan itu apa sih. Nah, literasi keuangan itu untuk bagaimana cara kita mengelola keuangan dalam rumah tangga. Selama ini ibu-ibu udah bisa nggak sih mengelola keuangan dalam rumah tangga dengan benar dan baik sehingga uang dalam satu bulan bisa dengan mudahnya kita mengelola untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Nah, di sini juga ada tujuannya literasi keuangan. Yang pertama adalah meningkatkan literasi keuangan seseorang yang sebelumnya tidak teratur menjadi teratur. Nah, itu yang pertama tujuannya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang sebelumnya nih mengelola keuangan dalam rumah tangga yang awalnya nggak teratur, misalnya suami kasih uang sekian, terus bingung untuk beli apa aja tuh keuangannya. Nah, dengan adanya tujuan literasi keuangan ini sehingga ibu bisa mengelola keuangan dalam per bulan dengan mudah dan baik, sehingga apapun yang ibu belanjakan dapat teratur dan ibu juga bisa membagikan keuangan itu dengan teratur juga. Untuk yang kedua adalah meningkatkan jumlah penggunaan produk dan jasa. Itu adalah tujuan yang kedua. Nah, ibu-ibu, literasi keuangan ini ada manfaatnya loh. Yang pertama itu meningkatkan literasi keuangan yang sebelumnya tidak teratur menjadi teratur. Nah, yang kedua, kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik agar keluarga kita itu sejahtera. Yang ketiga itu dapat memampukan kita untuk mengambil sebuah keputusan apakah kita itu mau menabung atau melakukan investasi. Nah, ibu-ibu, jadi literasi keuangan ini sangat penting dalam sebuah rumah tangga sehingga kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik dan keluarga kita akan mengalami kesejahteraan. Nah, ibu-ibu, pada video kali ini kami akan memberikan tips dan triknya untuk mengelola keuangan rumah tangga itu dengan baik. Ibu-ibu, ini loh tipsnya. Yang pertama, kita akan membuat anggaran rumah tangga. Nah, membuat anggaran rumah tangga ini kita bisa menggunakan buku atau bisa juga menggunakan aplikasi atau menggunakan Excel. Membuat anggaran rumah tangga. Nah, yang pertama kita lakukan ini adalah menentukan pendapatan kita per bulannya. Nah, pendapatan ini bisa dari gaji, bisa dari hasil sewa, ataupun lain-lainnya. Ya, pendapatan kita 3 juta per bulan. Setelah kita menentukan pendapatan, kita akan menentukan atau kita akan membuat daftar pengeluaran per bulannya. Nah, daftar pengeluaran ini adalah daftar pengeluaran atau kewajiban yang harus kita penuhi setiap bulannya. Nah, kalau itulah membuat daftar pengeluaran per bulan. Yang termasuk di sini adalah bayar listrik, bayar air, misalnya ada cicilan kartu kredit, bayar uang sekolah anak, nah misalnya bayar listrik itu 300.000, bayar air 200.000, cicilan kartu kredit per bulannya misalnya 500.000, bayar uang sekolah anak misalnya 150.000 per bulan.
Setelah itu kita totalkan, totalnya itu adalah 1.150.000. Setelah kita menentukan total dari daftar pengeluaran per bulan, yang ketiga adalah setidaknya dari pendapatan kita harus menyisihkan uang tabungan untuk masa depan kita atau masa depan keluarga atau anak-anak kita. Nah, misalnya kita mau menabung sebesar 5% dari gaji kita, yaitu jumlah 150.000 per bulan. Setelah kita menyisihkan uang kita untuk menabung sebesar 5%, kita akan menentukan kebutuhan pokok kita per bulan itu per bulan. Misalnya peralatan mandi, beras, minyak goreng, daging, sayuran, rempah makanan, dan lain-lain. Kita tentukan misalnya peralatan mandi kita sebulan itu 150.000, beras misalnya 240.000, ini berasnya 20 kilo misalnya sebulan. Minyak goreng 30.000, daging 50.000, sayuran 100.000, rempah-rempah misalnya 50.000. Setelah itu kita totalkan. Nah, totalnya itu adalah 650.000 per bulan. Setelah itu kita akan menulis keterangan pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Keterangan yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan kita dimasukkan ke dalam masukannya itu 3 juta. Setelah itu jumlah dari pengeluaran wajib kita. Pengeluaran wajib itu 1 juta. Setelah itu pengeluaran kebutuhan pokok itu 650.000, dan tabungan sebesar 5% per bulan jumlah 150.000. Kita tentukan saldo
sambung. 3 juta dikurang 1 juta 150. Yang pertama kita masukin 3 juta dulu. Setelah itu 3 juta dikurang 150 ribu, 1 juta 850 ribu. 1 juta 850 ribu dikurang 650. 1 juta 850 dikurang 650 adalah 1 juta 200 ribu. 1 juta 200 ribu ini dikurang 150 ribu, yaitu 1 juta 150 ribu. Nah, ini adalah saldo akhirnya, adalah pendapatan bersih kita dalam sebulan. Nah, jadi pendapatan bersih ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan lainnya.